Selamat sore, perkenalkan nama saya Viane Orinita Moloringan dari Prodi Farmasi Universitas Trinita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obat dan kesediaannya. Pertama, pengertian obat. Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit. Adapun pengertian obat menurut undang-undang yaitu suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian manusia. Pengertian obat secara khusus. Yang pertama, obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supotoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya. Yang kedua, obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Yang ketiga, ada obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atas atau berisi zat yang berkhasiat ataupun tidak berkhasiat. Misalnya lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain. Yang keempat, obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang kelima, ada obat tradisional. Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam seperti mineral, tumbuhan, atau hewan, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang keenam, ada obat esensial, yaitu obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat, terbanyak dan tercantum dalam daftar obat esensial (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kementerian RI. Yang ketujuh, ada obat generik. Obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam V atau zat berkhasiat yang dikandungnya. Berikutnya ada macam-macam penggolongan obat. Macam-macam penggolongan obat dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu dapat menyembuhkan, dapat mencegah, dan dapat mendiagnosis. Selanjutnya ada menurut cara penggunaan obat. Yang pertama, medicamentum et usum internum, yaitu pemakaian dalam melalui oral bertiket putih. Yang kedua, medicamentum et usum externum, yaitu pemakaian luar melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vagina, nasal, pohalmik, aurikal, kolutio, atau gargarisma, gargle, beritiket biru. Yang ketiga, kita masuk dalam menurut cara kerjanya. Dapat dibagi ke dalam 2, yaitu lokal dan sistematik. Lokal yaitu obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal, dan sedangkan sistematik yaitu obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral. Berikutnya ada menurut undang-undang. Yang pertama, narkotik, obat bius atau daftar opium.
merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan iptek dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan adiksi yang sangat merugikan masyarakat atau individu jika dipergunakan tanpa pembatas atau pengawasan dokter. Misalnya morfin. Yang kedua ada psikopotika, yaitu obat berbahaya, merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang, menenangkan, mengubah pikiran, perasaan, atau kelakuan orang, misalnya ekstasi. Yang ketiga ada obat keras. Obat keras ini digolongkan ke dalam daftar G, yaitu geverligik, atau bisa dikatakan berbahaya. Adalah semua obat yang pertama mempunyai takaran atau dosis maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K. Yang K yang menyentuh garis tepinya. Yang ketiga semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah tidak membahayakan. Yang keempat ada obat bebas atau terbatas. Adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan. Misalnya awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Yang kelima ada obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dan dalam batas dosis yang dianjurkan. Diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Kita masuk menurut sumber obat. Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari yang pertama tumbuhan, misalnya kina. Yang kedua dapat berasal dari hewan, misalnya minyak ikan. Yang ketiga dapat berasal dari mineral, misalnya iod kali. Yang keempat dapat berasal dari sintesis atau tiruan, misalnya kamfer sintesis. Yang kelima dapat berasal dari mikroba atau fungsi atau jamur, misalnya antibiotik. Selanjutnya kita masuk dalam menurut bentuk sediaan obat atau bentuk sediaan farmasi. Yang pertama bentuk padat. Bentuk padat itu dapat berupa serbuk, tablet, pil, kapsul, supotoria. Yang kedua dapat berbentuk setengah padat berupa salep, krim, pasta, gel, dan lain-lain. Yang ketiga dapat berbentuk cair atau larutan berupa sirup, obat tetes, dan lain-lain. Yang keempat dapat berupa bentuk gas, misalnya inhalasi atau spray atau biasa disebut aerosol. Baiklah, yang terakhir kita masuk pada menurut proses fisiologis atau biokimia dalam tubuh. Yang pertama, obat farmakodinamis yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon. Yang kedua, ada obat kemoterapeutik, dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit berupa cacing atau protozoa dan mikroorganisme berupa bakteri dan virus. Obat-obat neoplasma, onkolitika, sitostika, obat kanker juga dianggap termasuk golongan ini. Yang terakhir ada obat diagonis, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagonis, misalnya dari saluran lambung, usus, dan saluran empedu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.